Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa pertama bersama saya Riki Komarudin. Di sini saya akan membawakan ataupun berbagi ya terkait materi dengan fisika listrik, di mana materi ini pertama kali saya dapatkan pada waktu belajar di program Diploma Teknik Elektro Universitas Gadjah Mada. Sehingga pada kesempatan pertama ini saya ingin coba berbagi dan juga menjelaskan ya terkait dengan materi ini secara lebih singkat dan mungkin akan lebih detail. Oke, langsung saja saya share untuk materinya. Jadi di mana untuk materi fisika listrik ini memang erat ya kaitannya terutama untuk bidang-bidang pada program studi teknik elektro, di mana fisika listrik ini menjadi fundamental ya atau dasar dalam pembelajaran kita yang memang harus kita pahami dan juga kita mengerti. Selain itu juga fisika listrik ini merupakan dasar dari model pengembangan atau materi lanjutan yang sudah kita peroleh pada waktu kita belajar di SMA ya, di mana terdapat suatu teori medan dan juga teori magnet yang sudah kita dapatkan yang mana terdapat kutub utara dan juga kutub selatan. Jadi untuk materi fisika listrik ini tentunya menjadi basic ya atau fundamental dasar yang memang seharusnya sebagai pelajar yang baru memulai atau mengambil kuliah di bidang teknik elektro yang mungkin tingkat satu itu sangat harus dan fundamental untuk dipahami terutama untuk ke depan-depannya ya, di mana banyak dari peralatan-peralatan elektro ya, terutama untuk mesin-mesin yang bergerak itu memanfaatkan dari teorema-teorema di fisika-fisika listrik ini. Jadi mengapa untuk materi fisika listrik ini harus dipahami dan dimaknai ya, dan juga bisa dimengerti. Nah, secara dasar di mana untuk fisika listrik ini tentunya tidak jauh dengan unit vektor ya atau arah. Di mana secara gampang bahwa unit vektor ini merupakan satuan ya yang menjelaskan terkait dengan arah atau suatu eh, jalan atau cara yang memiliki arah pergerakan dari satu titik menuju ke titik yang lain. Sebagai contoh, kita gambarkan ya di mana di sini ada flux atau perpindahan dari kutub utara menuju kutub selatan ya untuk partikel yang ada di bumi ini. Nah, di sini kita bisa lihat bentuk atau satuan unit vektor ini dengan simbol R di di atasnya, sehingga di sini ada suatu pergerakan ya yang menentukan di mana arah titik pergerakan mula dan titik pergerakan akhir. Sehingga di sini perlu dipahami ya. Jadi di sini kita berbicara mengenai unit vektor. Nah, nantinya akan berbicara lagi mengenai unit resultan. Nah, di mana di sini untuk pemahaman secara vektor ini adalah sesuatu yang memiliki arah gerak ya atau gaya yang berpindah ya dari satu titik medan ke titik yang lain, sehingga jelas untuk perpindahannya itu menuju ke arah yang mana. Nah, bisa kita lihat sebagai contoh atau perumpamaan ya, di sini ada suatu pergerakan atau perhitungan dari arah partikel ya. Kita bisa ketahui di sini ada suatu angin, di mana pada materi unit vektor ini diaplikasikan pada pesawat terbang ya yang bergerak atau akan bergerak atau akan lepas landas ya. Jadi di sini ada suatu angin pergerakan yang
arah terbangnya ini, dipengaruhi dari adanya pergerakan suatu udara yang ada di sekitarnya. Sehingga, untuk flight itu tentunya akan sangat berpengaruh ya terhadap, di mana, arah dari suatu gerak angin tersebut, seperti itu. Sehingga, bisa kita bayangkan ya dari materi ini, dari perumpamaan ini bahwa sesuatu tersebut yang memiliki arah gerak ataupun gaya. Jadi di sini, untuk arah gerak tersebut bisa, terjadi gaya ya yang mengangkat suatu pesawat sehingga pesawat tersebut bisa lepas landas atau terbang. Kemudian yang ketiga ya atau yang selanjutnya kita bisa lihat sebagai contoh lagi dari unit vektor ini adalah suatu pergerakan dari arah angin. Biasanya untuk arah angin ini bisa kita lihat ya atau kita cari di online Google ya mungkin dari, data BMKG terkait dengan arah angin atau pergerakan. Nah, di situ akan terlihat ya di mana untuk suatu area tertentu yang akan kita lihat. Sebagai contoh di sini ada bentuk, global ya atau, peta dunia yang mepresentasikan dari suatu pergerakan angin yang ada di atasnya. Nah, ini bisa kita lihat ya, di sini ada petunjuk arah di mana suatu pergerakan angin tersebut, memiliki arah pergerakan. Nah, ini juga dinamakan sebagai unit vektor. Kemudian yang selanjutnya ini akan lebih, aplikatif lagi ya terhadap rumus persamaan terkait dengan penggunaan unit vektor. Di mana untuk perhitungan dari GGL ya atau gaya gerak listrik. Jadi, mungkin, lebih gampangnya terkait dengan gaya gerak listrik ini, mungkin yang sudah dapat materi di SMA akan lebih memahami ya. Namun apabila yang belum dapat di SMA, di mana gaya gerak listrik ini merupakan suatu perpindahan ya dari elektron menuju proton atau dari kutub negatif menuju ke kutub positif. Nah, ini adalah suatu muatan yang ada di benda ruang, baik di bumi atau yang ada di suatu, baterai yang kita lihat sebagai, peralatan yang dekat dengan kita. Sehingga dari suatu gaya itu rumuskan menjadi gaya perpindahan muatan ya. Jadi ini merupakan basic dari suatu perpindahan tersebut yang, kita dapatkan tadi dari materi di SMA ya, di mana F ini mempresentasikan dari suatu gaya, kemudian K ini ada konstanta, kemudian Q1 dan Q2 ini merupakan, muatan partikel benda satu dan Q2 merupakan, muatan partikel benda 2. Di mana di sini diabsolutkan ya, yang menandakan berapapun besar nilai negatif itu nanti akan, bernilai positif. Kemudian R ini adalah jarak atau jari-jari dari, benda yang satu ke benda yang lain dan di sini adalah R12 unit vektor inilah yang, menentukan ya nanti untuk gaya yang memiliki suatu besaran, di mana arah nanti untuk pergerakan atau arah tujuannya. Nah, di sini bisa kita lihat ya untuk lebih dominan ada suatu, contoh dari 2 partikel pergerakan suatu muatan ya. Di sini ada muatan, elektron, kemudian ada muatan proton yang bergerak ya menuju ke benda-benda yang ada di sekitar. Nah, ini ada contoh pancaran pergerakan tersebut ya, yang menandakan suatu benda tersebut, memiliki arah pergerakan. Kemudian ini juga contoh lain di mana untuk, perhitungan ya dari gaya gerak listrik yang sudah kita lihat sebelumnya. Nah, ini ada contoh lain ya, jadi di mana untuk, eee menentukan dari suatu gaya atau F12 yang memiliki arah, itu menandakan dari simbol yang ada di atasnya ini. Jadi
ini juga menandakan suatu arah saja, namun ketika nilai ini adalah suatu nilai yang memiliki jumlah dan juga arah yang telah ditentukan. Sebagai contoh ini nanti akan sangat aplikatif ya atau akan digunakan dalam suatu magnitude vektor arah yang selalu satu. Sebagai contoh sebagai berikut. Kemudian di sini ada pendefinisian ya atau area unit vektor yang menggunakan titik koordinat I dan juga titik koordinat J. Sebagai contoh di sini untuk unit vektor yang memiliki arah tersebut bisa dirumuskan ya dengan menggunakan rumus I cos theta ditambah J sin theta. Nah, rumus dari persamaan ini didapatkan dari suatu gambar berikut di mana dalam suatu lingkaran yang memiliki, sudut ya, jadi dalam suatu vektor tersebut disimbolkan sebagai berikut. Di sini ada sumbu vertikal, kemudian ada sumbu horizontal ya. Jadi untuk sumbu vertikal ini disimbolkan sebagai kosinus, kemudian untuk, vertikal ini sebagai, sinus, seperti itu. Sehingga untuk arah resultan tersebut merupakan titik yang ada di sini dengan rumus persamaan adalah sebagai berikut. Jadi jelas ya untuk menghitung ini sebagai arah dari suatu sudut atau theta besarannya ini nanti dihitung dengan menggunakan rumus persamaan ini. Nah, ini untuk penjumlahan bilangan kompleks ini nantinya akan kita bahas pada video-video selanjutnya. Nah, ini, sebagai contoh ya, yang mana untuk suatu area dalam suatu lingkaran tersebut yang memiliki bentuk luasan. Nah, di sini untuk sudutnya sudah diketahui ya sebagai dasar dalam suatu, pola bilangan atau bangun bangun suatu lingkaran yang memiliki, besaran sudut ya. Kemudian di sini ada arah unit vektor dengan minus J ya, karena, suatu area yang, menurun ke bawah ataupun ke kiri ini akan bernilai negatif. Sehingga pada persamaan hukum kolom yang ada di gaya sebelumnya tadi, besarnya muatan itu dijumlahkan dengan menggunakan absolut ya. Sehingga nantinya untuk arah yang ke kiri maupun yang ke bawah untuk muatan tersebut akan selalu bernilai positif. Nah, ini sebagai contoh ya untuk besaran, unit vektornya yang memiliki, eee, arah tertentu berdasarkan dari rumusan berikut. Nah, ini, juga sebagai contoh di mana ini, merupakan, unit vektor yang memiliki nilai yang, berdasarkan penjumlahannya. Nah, sebetulnya pada nilai yang ada di sini merupakan pengembangan ya. Jadi contoh sebagai sumbu yang memiliki warna hijau ini merupakan memiliki sudut sebesar 45, derajat. Nah, untuk 45 derajat ini dirumuskan sebagai akar 2/2. Nah, ini merupakan Eee, transformasi ya atau kata lain saja, jadi 45 derajat itu, dalam bentuk matematisnya adalah akar 2/2. Begitupun sebaliknya yang ada di sini dan juga di sini. Nanti bisa dilihat lagi untuk tabel persamaan tersebut. Kemudian untuk pendefinisian dalam unit vektor atau R ini menggunakan koordinat I dan juga J ya. Jadi ada suatu perpindahan, partikel ya dari satu titik menuju ke titik yang lain yang memiliki arah dari sudutan tertentu. Jadi di sini, kita belum berbicara mengenai besaran ya atau nilai ya, kita hanya berbicara mengenai arah dan juga sudut
arah dari suatu unit vektor tersebut. Sehingga ini di eee, pencerminan ya atau, transformasi kita tentukan sebagai titik awal, katakanlah ini sebagai base-nya di sumbu X ya, ini memiliki sudut 45 derajat. Namun akan berbeda lagi ketika kita menentukan base awal dari suatu titik ya, misalkan dalam sudutnya seperti ini. Nah, nantinya bisa aja besaran sudut yang ada di unit vektor ini sebesar 90 derajat. Kemudian ini di sini untuk cara ya dalam mendapatkan suatu unit vektor tanpa mengukur nilai besaran sudut. Mohon untuk diperhatikan kembali. Di sini, memiliki 2 ya. Jadi di sini ada jarak horizontal untuk unit yang dari titik I, kemudian ada jarak vertikal yang merupakan titik J. Nah, ini sangat basic dari slide sebelumnya tadi untuk, arah ya. Jadi, untuk I yang ke atas, untuk I yang mendatar, kemudian J yang ke atas. Jadi bisa diperhatikan ya untuk yang di sini, untuk yang horizontal, kemudian yang vertikal berbentuk sudut B dengan titik yang bisa kita lihat sebagai patokan di sini ya, misalkan ke kanan positif, atas positif, kemudian kiri negatif dan bawah negatif. Nah, ini nah yang nantinya menentukan nilai, sehingga di sini ada rumus persamaan plus minus ya, yang menentukan nilai tersebut untuk arah arah dari unit vektor tersebut menuju ke mana. Nah, kira-kira kurang lebih seperti itu, bisa dicermati kembali dan diresapi kira-kira dari materi, unit vektor ini. Mungkin ada yang bertanya-tanya atau ada yang kurang jelas, silahkan komen di kolom komen di bawah ini ya, atau di kolom pada YouTube, ataupun menghubungi melalui, email atau dalam, grup diskusi, tentunya nanti akan kita bahas lebih detail apabila ada pertanyaan yang kurang jelas. Kemudian di sini ada suatu besaran nilai yang sudah ditentukan dari suatu gambar permodelan ya. Di sini ada nilai panjang dengan panjangnya absisnya ini ada 4 untuk nilainya. Kemudian untuk titik ordinatnya ini bernilai 3 ya untuk muatan yang kedua. Sehingga di sini kita bisa menjumlahkan atau eh, ini ya, sederhanakan lagi di langsung dijumlahkan ya, terutama ini ada 4i ditambah 3j, kemudian ini ada akar ya 16 ditambah 925 ini dikeluarkan jadi 5. Kemudian sederhanakan lagi ya, sehingga didapatkan untuk persamaan hasil akhir itu 0,8i ditambah 0,6j, seperti itu. Atau, secara gamblangnya untuk penyebut yang ada di sini ini, kita tarik ke sini, ini kan nanti, 5, kemudian, di sini ada menggunakan rumus, Pythagoras ya. Nah, 8, 6, ini 5, seperti itu. Untuk lebih detail nanti bisa disederhanakan, dijumlahkan ya, menggunakan, penjumlahan dari penyederhanaan ini, seperti itu. Kemudian di sini kita dapatkan hasil untuk minus ya. Sebetulnya untuk hasil ini adalah kebalikan dari yang di samping ini ya. Namun ini ada ini ya, apa,
pencerminan ya, jadi, bentuknya yang berbeda sehingga didapatkan untuk nilai ini menjadi minus dan ini J-nya juga menjadi minus, sehingga hasil yang ada di bawah ini juga menjadi minus. Sehingga sebetulnya ini hasil yang sama ketika kita kalikan, eee, -1, maka masing-masing akan kita dapatkan positif seperti itu. Sehingga ini adalah transformasi dari gambar yang di sebelumnya tadi. Nah, nanti bisa dicoba kembali, terutama untuk, negatif yang ada di sini ya, untuk perhitungan dari, unit vektor satuan. Kemudian ini ada 2 ya, kenapa 2? Dikarenakan ini ada perbedaan dari 2 elemen ya atau 2 titik ini yang berbeda arah. Yang satu menuju arah ke bawah, kemudian yang satu menuju ke arah atas. Sehingga di sini kita hitung dengan menggunakan rumus, persamaan dasar ini, pada persamaan berikut. Dengan menggunakan cara yang sama, maka kita dapatkan ya untuk contoh dalam persamaan, yang pertama, 1, 2 ya, ini jadi besarnya 8 ditambah 4 ya, untuk nilai yang ada di sini. Ini merupakan, jumlahan dari 2 medan yang ada di sini ya. Jadi untuk arah hasilnya ini merupakan, masing-masing arah. Jadi, yang didapatkan dari sini adalah dari satu titik ini menuju ke titik ini, untuk besaran nilai yang ada di hasil depannya ini. Kemudian untuk negatif dan juga, positifnya ini yang mempengaruhi dari arah yang berdasarkan dari gaya yang ada di sini, seperti itu. Sehingga nantinya akan menentukan untuk, nilai arah hasil yang didapatkan dari suatu perhitungan tersebut. Begitupun sebaliknya ketika kita memiliki arah yang berbeda ya dengan menggunakan cara yang sama tadi, bisa dicoba dihitung dengan lebih detail lagi di mana untuk hasil yang kita peroleh ya. Jadi di sini ada ini, panjang 8, kemudian di sini, sorry, di sini ada 6 ya, jadi kita perlu lihat di sini titik perpotongan ini sepanjang 8, namun dimulai dari 2 sehingga 6 untuk panjangnya yang ada di sini. Kemudian di sini dari angka 2 menuju ke 10, sehingga ini di sini akan bernilai 8. Sehingga nanti dengan cara yang sama sebelumnya, maka didapatkan kedua persamaan berikut, seperti itu. Perlu diingat ya, jadi untuk titik R12 ini, R12 ini, menandakan suatu titik ya. Jadi di sini ada R1, 2, kemudian ini R21, seperti itu. Oke, saya kira jelas ya nanti untuk materi penjelasan terkait dengan pengantar unit vektor ini, nanti akan kita bahas lebih lanjut pada video-video selanjutnya. Apabila ada yang kurang jelas, silakan komen pada, YouTube ini ataupun bisa, bergabung dalam grup diskusi di Telegram. Sekian dari saya, ada kurangnya lebihnya mohon maaf. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.